Alhamdulillah kita di majelis ini insya Allah banyak dapat mutiara, dapat permata. Insya Allah. Dan jelas dahulu kita kan di sini baca dalil yang di rumah pada baca. Kita baca zikir ya. Nah, ini kalau alhamdulillah kita baca zikir tadi berapa? Kita baca tadi sekitar 350. Kalau kita hadir ini 200-an orangnya, itu sudah 70.000. 70.000 kita berzikir, kita hadiahkan kepada orang tua kita, mama, abah, kakak, adik, anak, laki, bini, siapapun. Diniatkan atau tidak diniatkan sampai siapa yang membaca 70.000 tahlil dihadiahkan, maka dia sudah membebaskan orang ahli kubur itu daripada siksa neraka. Siksa neraka lepas apabila dibacakan 70.000 tahlil. Nah kita ini kan pada beliau mengumpulkan 3 kali putaran tasbih ya, 3,5 putaran tasbih. Nah hadir seini aja, untung ada 70.000. Maka bila orang terbiasa berzikir, orang yang ahli zikir, bila mana dia sudah berada di akhir hayatnya, maka zikir itulah yang akan memberikan dia syafaat. Jadi kalau hendak mengetahui kayak apa akhir kehidupan kita, maka lihat kehidupan kita saat ini. Bila kita senang berzikir, insya Allah Allah mudahkan di akhir hayat kita, kita mengucapkan, melafalkan zikir itu mudah. Kita ini kan tergantung kepada kehidupan dan kebiasaan kita masing-masing. Di akhir hayat kita itu akan muncul sesuai dengan kebiasaan kita selama kita hidup. Ada kisah, orangnya begitu hendak mati, dizikirkan orang la ilaha illallah, sakanya anak mati kan. Tadi ada orang anak mati, tapi sudah sadar maut. Ujar orang la ilaha illallah, nampak mati itu ucap sah. Orang la ilaha illallah sah. Nah itu sah. La ilaha illallah sah. Ujar nang anak lu kok abahnya nang minta bacakan doa akasah. Kan ada doa akasah. Sayyiduna Akasah. Sayyiduna Akasah itu sahabat Nabi. Rasulullah ketika akhir sudah menjelang detik-detik wafat, Nabi dipapah oleh kerabatnya. Nabi keluar dari rumahnya. Nabi itu rumah beliau sekaligus kamar beliau berdekatan dengan masjid. Nabi keluar, kumpulkan sahabat. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, mungkin aku tidak akan lama lagi meninggalkan dunia yang fana. Aku ingin sebelum aku menghadap Rabbku, adakah di antara kalian yang merasa aku ini pernah menzalimi kalian? Adakah kalian merasa aku ini pernah menyakiti kalian? Kalau memang ada, aku pernah berbuat zalim yang aku sengaja atau tidak sengaja, maka hari inilah hari pembalasan. Adakah yang pernah aku sakiti? Adakah yang pernah aku zalimi? Berulang-ulang kali Nabi mengatakan di hadapan sahabat. Semua sahabat tertunduk. Semua sahabat meneteskan air mata. Karena Nabi tidak akan lama lagi. Nabi akan meninggalkan dunia yang fana. Nabi akan meninggalkan para sahabat. Nabi dalam keadaan sakit. Kata Nabi, adakah yang pernah aku sakiti? Adakah? Nabi itu tidak pernah menyakiti.
Bahkan Rasulullah itu pernah kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu berjalan di tengah pasar. Tiba-tiba ada orang Arab Badui menarik sorban Nabi. Hai Muhammad, kata Badui ini Arab Badui, bagi harta ghanimah secara adil. Sampai-sampai kata Sayyidah Aisyah, aku lihat leher Nabi itu memerah. Kurang ajar orang Arab Badui ini, orang Arab kampung, ditarik sorban Nabi sampai memerah leher Nabi. Kata Rasulullah, ada bagianmu wahai Arab Badui. Kalau kita wahai tampar lah. Itu kan pasti sari. Berjalan di pasar, tarik orang di hulu. Nabi tidak marah. Begitu sabarnya Nabi. Kata Rasulullah, adakah orang yang pernah aku sakiti? Mana ada orang pernah disakiti oleh Nabi. Nabi itu Raufur Rahim. Nabi itu kasih sayang. Nabi itu 12.000 orang sahabat, semua mengatakan, akulah orang yang paling dekat dengan Nabi. Akulah orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Lalu berdiri seorang sahabat. Dari ujung itu berdiri seorang sahabat. Ya Rasulullah, engkau pernah menyakiti aku. Semua sahabat tertuju pada orang itu. Nah, ya Sayyidina Umar ada juga nawane ini. Jika Sayyidina Umar itu orang kandangan, pasal aja kayak orang Madura tak celoret sampean. Masa Rasulullah sudah sakit, masa ada yang berani membalas dendam kepada Rasulullah? Berdiri itu Sayyidina Abbas, ya Rasulullah, dulu ketika peperangan engkau memegang cambuk, ujung cambuk itu terkena perutku. Kalau begitu bicara Rasulullah, engkau ingin membalaskan wahai Akasha? Ya Rasulullah, aku ingin membalas. Begitu Nabi berdiri, Sayyidina Umar berdiri. Oh ya, Sayyidina Umar macam-macam nih cabutan pedang ya. Sayyidina Ali berdiri, wahai Rasulullah, jangan engkau, cukup aku, jangan engkau. Semua sahabat marah kepada Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas tetap berdiri di hadapan Nabi. Ya Rasulullah, engkau pernah berbuat zalim kepadaku, aku akan balas. Baik, kata Rasulullah. Dulu aku menzalimimu dengan apa? Dengan cambuk ya Rasulullah. Kata Rasulullah, adakah cambuk? Adakah cambuknya? Ada. Ambil ya Rasulullah di rumah. Sayyidina Bilal mengambil cambuk, ketuk pintu kamar Sayyidina Fatimah, ketuk pintu. Kata Fatimah, ada apa Bilal? Aku ingin mengambil cambuknya Rasulullah. Untuk apa? Itu Akasah mau menyambut Nabi. Akasah ingin menyambut Nabi. Kata Fatimah, ayahku itu sudah tua, ayahku sedang sakit-sakitan. Apa ini orang kurang ajar? Masa tidak tahu dengan Rasulullah? Aku, kata Bilal, hanya diperintahkan ambilkan cambuk Nabi. Diambil cambuk. Menangis Sayyidah Fatimah menyerahkan cambuk. Datangkan. Kata Rasulullah, wahai Akasah, kalau engkau ingin mencambuk aku, cambuk. Aku siap. Dulu kata Sayyidah Akasah, aku dicambuk, terkena cambuk itu dulu ya Rasulullah, aku tidak pakai baju. Sekarang buka baju. Allah, ini sahabat ini sudah ada sabar lagi. Salah-salah ini dia Sayyidina Umar paket nita antara kepala dengan badan. Rasulullah membuka bajunya. Terlihat tubuh Rasulullah bercahaya. Rasulullah itu nur, cahaya. Begitu
diambil cambuk oleh Sayyidina Akasyah. Lalu Sayyidina Akasyah langsung memeluk Rasulullah dan mencium pusatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Akasyah? Ya Rasulullah, hanya cara ini yang bisa kulakukan agar aku bisa mencium pusatmu, mencium perutmu, agar tersentuh antara kulitku dengan kulitmu. Apa ujar Nabi? Jika ingin melihat orang ahli surga, maka lihatlah Akasyah. Bahaya banyak itu kisahnya. Untungnya Akasyah kawal langsung mencium perut Nabi, pusar Nabi. Ini kemuliaan daripada Rasulullah. Ujar punya dia kata tahu itu minta Akasyah juga. Tertipu dengan Akasyah, maka Rasulullah pun mencium, menyalami Sayyiduna Akasyah. Kenapa? Karena Akasyah punya amalan. Amalan Akasyah adalah doa istighfar, yang apabila doa itu dibaca maka mendapatkan keberuntungan. Sebagaimana keberuntungan Sayyiduna Akasyah. Cari karena doa Akasyahnya. Nah, ada di Yasin anu dari Kailah, Yasin bagi Musharif. Doa Sayyidina Akasyah. Bila mengamalkan itu dosa diampuni, dimudahkan segala urusan, dibukakan pintu rezeki dan dimuliakan dunia akhirat. Nah, amalannya doa Akasyah. Jadi nak orang anak mati tadi orang la ilaha illallah syah. La ilaha illallah syah. Dikira tadi hendak minta doakan, diambilkan doa Akasyah. Diambilkan doa Akasyah, tetap saja syah, syah, syah. Rupa-rupanya orang ini selama hidupnya maaf kata juga catur. Lalu syah, syah. Maaflah ini kisah saja, kisah mengisahkan guru sekumpul untas ibu, guru sekumpul atau kisah dari orang hendak mati, caranya syah. Ada juga di kitab Ihya Ulumuddin, kitab Ihya Ulumuddin. Orang begitu sakaratul maut, dia katakan 2 rial. Orang la ilaha illallah 2 rial. La ilaha illallah 2 rial. Rupa-rupanya orangnya seumur hidup tidak pernah mengaji. Ke pasar harus pedagang sampai anak mati rasa pedagang. 2 rial, 2 rial. Nah, itulah yang kita khawatirkan. Jangan sampai dunia ini mendarah daging. Jangan sampai mendarah daging. Kalau sakaratul maut, kita itu ditutup dengan kebiasaan kita selama kita hidup. Lamunnya kita banyak baca sholawat, akhir hayat kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tak. Begitu kita senang tasbih subhanallah tak meninggal. Lamunnya kita ketujuh la ilaha illallah tak meninggal. Husnul khatimah. Ada kisah lagi. Ada saudagar punya burung beo. Burung beo ini burung piung. Jadi ujar saudagar ini burung piung ini pintar. Tiap subuh dilajari la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiap subuh bunyi terus. Jam 5 itu dia bunyi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya tiungnya dilajari bisa. Ulun bahari ada orang biji tiung di Samarinda. Jadi bilanya di rumah tuh Assalamualaikum. Kalau lihat di rumah dia saya mau bilang tok. Assalamualaikum. Tak kurang nggak di luar. Oh ya tidak burung aja. Bahaya orang ini burung ini mustahil harus karena dilajari burung piung. Jadi burung piung ini dilajari terus. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Berzikir terus tiap subuh. Lalu si saudagar ini tulak. Sebelum tulaknya burung ini dipasangin lawan pembantu. Lah dilainya burung ini dimakani. Karena dimandi, dijaga dia. Tulak saudagar itu ada sebulan.
Nang pembantunya ini garing. Kada makannya. Maka bunyi terus la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rupa-rupanya Mbah Taturul makan nggak ingat lagi menggantung. Di dalam kurungan ada kucing lapar. Lalu masuk di kucing burung biong tadi, burung biong. Burung biong ini tadi karena melihat kucing dan terancam mati, kebiasaan pikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu sudah mau dimakan oleh si kucing, pak makan kucing, ternyata ada bisa lagi berpikir, hilang sudah pikirnya, maka meninggallah si burung biong tadi dengan ucapan kada ingat lagi berpikirnya, hilang, maka kada jadi husnul khatimah. Bunyinya apa? Harusnya la ilaha illallah, la ilaha illallah bisa mati syahid, tapi matinya mati. Maka ada husnul khatimah, su'ul khatimah, matinya mati syahid. Itulah nisbahnya. Orang berpikir, sering berpikir tapi tidak paham apa yang diucapkan. Apabila kita berzikir saja tapi tidak paham apa makna daripada zikir, maka itu tidaklah menjamin kita husnul khatimah. Maka perlu kita ini terus belajar apa makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagaimana menghubungkan antara la ilaha illallah dengan Muhammad Rasulullah. Zikir. Insyaallah mudah-mudahan kita berzikir di sini ini ada berkahnya. Tadi bujur kan tadi, bukain aja. Makanya kita berzikiran, harusnya auranya, hawanya kan, mudahan kesana kemari. Jadi ahli tauhid berdaan, amin. Jadi malam ini jadi itu makanya kita insya Allah ada berkah. Zikir itu naik ke atas menjadi cahaya. Ya, banyak orang datang banyak. Artinya apa? Nang datang ini ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Ya sama itu mengaji juga, sama juga belajar. Jadi dengan zikir kita tahu bahwa tidak ada sesuatu melainkan Allah. Maka isi daripada zikir itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di dalam hati la mawjud illallah, tidak ada mawjud. Yang ada ini hanya bayang-bayang. Kali tidak ampunnya, kali tidak Allah Ta'ala ampunnya berkata. Hilangkan rasa kita, hilangkan semua kita, hanya Allah. Ada orang nangkuitan ini, kita ini mengharap-harap harta kuitan dia. Nah kita harapnya harta kuitan aja. Dikira harta ampun mama abah, istilahnya harta kuitan itu harta kuitan. Kuit, dapat harta kuitan, ya kan? Bertanam nyiur kan, bertanam janda kan kulit. Ya itu kalau segi harapkan harta kuitan aja kalau segi. Ada orang garing ini sudah, anak ini nakal, bandel sudah. Kada mau ngurus kuitan. Begitu nang kuitan hendak meninggal, abah ini ada di tanah. Hendak ada kuitan di tanah. Oh ya abah dia, ya abah urut di lawan kuitan. Kalau misalnya kita Apabila kita melihat ayo aja abah kita melihat berhambil. Lalu diambil kita dibawa ke perumahan sampai di perumahan. Tanah nang di sana. Nah, Pak,
itu ampun orang. Nang itu nah kan kalau katakanlah Madela itu nang di ujung itu kampung para tuh katakan napa bah ampun orang tuh nang di sana tuh lah di belakang nyatakan lah ampun siapa bah ampun dia dah ya enak ya ampun orang nang di sana apa bah ampun orang tanpa pas tanah aja berarti ampun orang dah. Jadian anak-anak lamun beratan ampun orang ampun pian mana ujian mangkuitan tadi mangkuitan tadi berataan nakai ampun orang berarti pian mana dia ujar gua tadi berataan nakai ampun orang ampun pian pak kan ampun orang pak langsung ampasnya apanya. Artinya apa? Artinya mangkuitannya malah jadi tauhid. Berataannya lain ampun kita, ampun urang. Lamun ampun urang kada usah kita berhemat-hemat. Ya. Ampun urang juga. Maka minallah ilallah wa fillah. Dari Allah untuk Allah dan kita kembali kepada